terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah II di Kerajaan Johor tahun 1691 sampai 1699, merupakan perbuatan nista yang dikenang sebagai aib dalam rangkaian sejarah Melayu. Gelanggang pertelegahan yang terbina di atas lahan keakuan berhasil mengabsahkan keharusan Sultan dengan kekuasaannya mendendapati atau menghukum mati Maimunah, dan penderhakaan Megat Sri Rama pada Sultan sebagai pembenaran balas dendam. Kenapa Sultan Mahmud begitu mudah menjatuhkan sanksi dendapati pada Maimunah, istri Megat Sri Rama, seorang laksamana yang begitu hormat, patuh, dan setia pada Sultan? Apakah karena daulat jabatan untuk menjaga harkat dan martabat Kuning Larangan, sebagaimana dihujahkan oleh Datuk Bendahara yang pernah menjabat sebagai wali Sultan ketika Mahmud Shah II belum dewasa, atau karena dendam cinta yang tak berkesampaian karena Sultan terhalang untuk menikahi Maimunah sebab Maimunah bukan perempuan gahara, dan akhirnya terpaksa melepas Maimunah, jatuh dalam pelukan Megat Sri Rama, sahabatnya sejak kecil, ataupun karena Sultan Mahmud Shah II hanya menjalankan takdir serta sekedar mengikuti skenario rangkaian sejarah Kesultanan Melayu. Bagaimana awal musabab dan akhir peristiwa seulas nangka. Berbagai versi lembaran sejarah ada mencatatkannya, namun tak satu pun yang mengungkap peri pertikaian Antan dengan Lesung. Maka ayamlah yang mengambil untung. Siapakah ayam Kinantan yang berbulan kuku induk? Tersebab idam seulas nangka harapan raja, mendapati seorang istri laksamana sebagai pembenaran balas dendam demi menjaga berkat dan martabat Kuning Larangan. Siapakah ayam Kinantan yang berulang umur harimau bukan nangka sembarang nangka, nangka tunggal masa dipendam, bukan petaka sembarang petaka, petaka janggal tersebab ngidam. Inilah awal malapetaka menanam benih sengketa, hanya tersebab seulas nangka. Daulat kerajaan tercemar tak bermuka.
di celah pepohonan itu memperhatikan kita, seakan berkata, seperti tak cukup saja waktu yang ada untuk meraja benang kasih asmara. Malu atau bahagia? Burung-burung itu sedang belajar bagaimana sepasang manusia membina kasih sayang dengan segenap anasir kemanusiaannya, dengan gerak dan laku, bahkan dengan bahasa tanpa kata. Kanda memang lelaki perkasa, menundukkan musuh dengan senjata, menundukkan Dinda dengan kata-kata, melaksanakan perintah Sultan dengan jiwa dan raga. Dinda mengusir Kanda, menyebut-nyebut tugas yang harus Kanda laksanakan hari ini. Tidak menyesal kalau Kanda cepat-cepat pergi. Apakah Dinda tak mau kalau Kanda berlama-lama di sini? Bukannya Dinda tak mau berlama-lama, tapi sebenarnya Kanda, Dinda tak ingin disebut istri yang tidak mendukung tugas kerajaan. Sebagai istri, sebenarnya Dinda ingin setiap saat bersama Kanda. Tapi sebagai abdi negeri, Dinda bangga kalau Kanda tak berlengah-lengah hanya terkenal mengurus istri. Jika sumpit mengenal diri, manalah tertahan oleh hidup. Jika langit melipat bumi, bolehlah ditahan dengan telunjuk. Sebenarnya Kanda yang ingin berlama-lama bersama Dinda. Kalaulah boleh, telinga ini hanya mendengar suara Dinda. Mata ini hanya celik kalau menatap wajah Dinda. Jantung ini berdetak sebab tersentuh denyut nadi Dinda. Paling pandai kalau soal merayu. Nomor 1. Apakah ada jaminan bahwa semuanya hanya untuk Dinda? Untuk setakat ini, iya. Tapi entahlah beberapa waktu nanti. Berarti ada kemungkinan orang lain. Suatu melamar Dinda, Kanda katakan tak akan berbelah bagi. Sampai mati tak akan menduakan Dinda. Jika takdir Allah menghendaki, ia terpaksalah. Apa boleh buat? Dinda harus ikhlas menerimanya. Dasar lelaki. Naik tinggal basuh kaki saja, berselindung di balik takdir. Padahal takdir tak akan jatuh kalau tidak diupayakan. Tanggung menambah 1. Kenapa tak 3 sekalian? Mestinya Dinda bersyukur. Kalau Allah memberikan lebih dari 1, alhamdulillah. Siapa orang beruntung itu, Kanda? Bagaimana rupanya? Di mana dia sekarang? Sampai-sampai Dinda harus berbagi dengannya. Awaslah, kalau sampai benar-benar terjadi, sebaiknya Kanda tak usah pulang-pulang. Kalaupun Kanda pulang, Kanda tak akan mendapati Dinda di sini lagi. Cemburu rupanya. Siapa yang tak cemburu? Siti Aisyah saja cemburu pada Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah sudah lama meninggal. Kanda, cepat katakan siapa orangnya. Kalau Dinda tahu, apakah mau Dinda cekik? Kalau begitu, Kanda takkan menyebut namanya, karena dia masih di situ. Ih, Kanda jahat. Menganda tak sudah-sudah. Pelan-pelan, nanti anak kita terkejut-kejut. Sudahlah, Kanda pamit dulu ya. Kanda, kalau balik nanti, tolong bawakan aku ya. Beberapa hari ini, kepingin rasanya Dinda nak makan aku. Insya Allah Dinda. Dinda, jangan lupa kebun dekat jamban itu dijaga. Jangan sampai bersemak belukar. Payah pula Kanda nak bercocok tanam pas balik nanti. Kanda, jadi pergi atau tidak? Kebun dah siap untuk ditanam. Kanda jangan cari kebun lain ya.
Iya Dinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanda. Sembah Patik harap diampun. Segala titah tuanku Patik junjung di atas batu Jemala Patik. Maka bagaimana kabar binimu? Bini seorang penakut tiada. Bagaimana pula kabar baginda? Hangus tak berapi, karam tak berair, agak ada, agi tidak berbeda, mengagak mengagikan, mengukur menjangkakan. Maafkan Patik tuanku. Patik bukanlah orang yang bijak. Patik tak dapat membaca jantan betina ikan di air. Wajar bijak wangsa makan hati berulang jantung. Allah cinta pada Megah Sri Rama sebagaimana beta. Megah tak hanya terampil bermain senjata, mahir pula bertikam kata. Malang tangan, celaka tangan. Dalam tangan ada yang punya. Bunga setangkai dalam sanggul, menangis kumbang hendak mendulu. Daulat tuanku, salah agak, salah alamat. Beta tak dapat mengagak maksud perkataan tuanku. Jika bunga kembang dalam sanggul, mengapa kumbang menggila hendak ikut? Mengadu petah lidah, mengadu ujung penjahit. Si pedang kata, sang penakluk cinta hanya dengan kata-kata. Mencari lawan yang setanding dan sebanding Megah, sama saja mencari belalang dalam akar atau mencari jarum dalam jerami. Kemampuan Megah berkata bahasa, dalam 1000 tak dapat satu. Kita takkan menang berkata bahasa dengannya. Daulat tuanku, sembah Patik harap diampun. Dipanggil Patik datang, disuruh Patik pergi, dibiar Patik rendah, dianjung Patik tinggi. Beta tak paham pangkal kaji, tak paham alur bicara.
serta belum pasti kemana pembicaraan bermuara. Kenapa terlalu cepat memutus ucap, wahai jawara bahasa? Ya, jika diteruskan, hanya akan menambah ketakahan buaya menyelam. Baiklah, Megan, apakah kau sudah siap? Yang kamu hadapi kali ini bahayanya amat besar. Sulitnya sama menanjakan air ke atas bukit. Walaupun kamu berhasil menaklukkan Lanun di Mersing, masih ada bukit di balik pendakian. Lanun Ilanu hanya merompak kapal dagang Peringgi. Dia tidak mengganggu peniaga Bumi Putra Sakat Melayu. Menurut beta, menumpas Lanun di Mersing bukanlah hal yang penting sangat, karena mereka tidak mengganggu wilayah kita. Bahkan menurut beta, malah membantu kita dalam melawan perompak asing yang hendak merajalela di wilayah kita. Ini memang perkara yang pelik. Ditumpas salah, dibiarkan pun salah. Tapi siasat kerajaan yang telah kita tetapkan dalam hal ini, perbuatan Lanun Ilanu harus kita tumpas, karena perbuatannya memang menyala. Siapapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan di wilayah beta harus dihukum. Yang kedua, gelar kerajaan Johor belum kokoh. Jika kita terang-terangan berseteru dengan bangsa Eropa dengan membiarkan atau bersekutu dengan Lanun Ilanu, maka robohnya kerajaan Malaka bisa saja menimpa Johor. Tapi intinya, Lanun Ilanu adalah musuh kita. Bangsa Eropa pun musuh kita. Tapi Megan pasti mampu menyelesaikan permasalahan ini. Atas perkenan dan berkat kuat kuasa tuanku, titah amanah tuanku, patik junjung sedai bangku. Bagus, Megan, bagus. Beta beruntung memiliki abdi pendekar yang sakti mandraguna. Maimunah juga tentunya. Ombak kecil jangan diabaikan, walau hanya di tepi sungai sekalipun. Tersebab arusnya dapat membelokkan niat perjalanan. Kalau pandai mencabut akal, pastilah layu sampai ke pucuknya. Sungai yang paling dangkal sekalipun akan tetap terus berkelok sampai ke tempat yang paling aman di laut. Megan, laksanakan titah beta. Jangan tanggung-tanggung memegang senjata. Jika tak dipecahkan ruyung, manalah boleh dapat sagunya. Jika tak diusir lebah, manalah boleh dapat madunya. Maksud tuan, Yang kamu hadapi kali ini, selain bermuatan hukum, juga bermuatan politik, bahkan berdampak pula pada ekonomi. Untuk itu, tunaikan titah beta, ampan sampai ke seberang, dinding sampai ke langit. dangkal sungai telah keseberangan, dalam laut telah keajukan, luas cakrawala akan beta bentangkan, setinggi langit akan bersampaian. Bagus, Megan, bagus. Tunaikan titah beta. Daulat tuanku. Inang, siapkan pohar kebesaran kerajaan beta hendak berjamu. Jangan lupa nangge masak tunggal di pohon istana kerajaan. Sajikan setelah beta bangun tidur siang nantinya.
Sudah siap semua rupanya. Bujang, Inang, kemari. Daulat tuanku, sembah hamba harap diampun. Ayaman telah tersedia, sila disantap tuanku. Mana yang saulas? Siapa yang mengambil? Bagaimana? Tangkap siapapun orangnya. Anda lancang telah mengambil 11 nangka tanpa sepengetahuan beta. Hukuman tenda mati beta jatuhkan padanya. Daulat tuanku yang 11 diminta oleh Maimunah telah beta larang, telah pula beta tegar. Kerana mengidam, ia merayu-rayu serta bermadam, terpaksalah diberi dengan menebuk bagian tengah. Tak mungkin Maimunah berani melanggar kuning larangan. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak bagi orang kebanyakan. Megah dan Maimunah sangat patuh kepada kerajaan. Tak mungkin ia tergamah mengambil milik sultan. Megah dan Maimunah memang tunduk dan patuh pada sultan. Masalahnya Maimunah sekarang sedang mengidam. Untuk memenuhi apa yang diidamkan, orang tak peduli hal apapun haram, apalagi kuning larangan. Tuanku, Maimunah tidak tahu adat bersultan, tidak mengerti makna kuning larangan, tidak paham batas sempadan antara hak dan kewajiban orang kebanyakan. Maimunah melakukan ini karena mengidam. Bukankah begitulah lumrahnya alam? Ya, tapi jika dibiarkan perkara ini, niscaya akan terjadi berulang kali. Adat kerajaan dihormati demi marwah dan undang-undang negeri. Tuanku, Dayus kiranya Sri Paduka, jika tiada menegakkan kuasa, melanggar aturan tersebab perkara, sanksi jatuh wajib hukumnya. Bagaimana perasaan Megah Sri Rama mendapati istrinya yang terhukum siksa? Pengabdian Megah tiada duanya. Sanggup bertaruh menggadai nyawa. Tersebab 4 tak sedia, ia akan ikhlas menerima semua. Hamba bersedia ikut serta menjelaskan sebab dan duduk perkara. Sultan berhak melakukan apa sahaja. Demikian wewenang seorang raja. Hitam putih tergantung baginda. Rakyat semua mengakui adanya. Zalimlah kiranya beta. Sudah banyak berbuat dosa, hendak bertaubat terlanjur angkara, bagaikan makan buah si malakama. Tuanku, apa kata dunia? Sekiranya tuanku membiarkan saja pelanggaran terjadi di depan mata, martabat dicabar, daulat pun sirna. Bila Tuan tak sanggup membuktikan, kejamnya fitnah melebihi pembunuhan, lebih baik kehilangan sedikit nyawa daripada baginda kehilangan muka. Begini saja baginda yang mulia, Maimunah telah menjadi terdakwa. Agar fitnah tiada bergejala, kita buktikan segala sakwa sangka. Bagaimana? Laksanakan hukum tenda mati. Daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ada hal berpucuk tuanku, tipu muslihat telah berlaku. Bungkuk kail hendak mengumpan, lurus sumpitan hendak mengena. Ada yang menggunting dalam lipatan, ada maksud di balik rencana. Bujang, putusan sultan sesuai dengan alur patutnya.
sesuai aturan hukum dengan aturan kanunnya. Ingat bujang, tumbuh pada alur mesti turun, tumbuh pada jalan yang sudah ditempuh harus ikut. Pikirkanlah sekali lagi Tuhan. Akal tak sekali timbul, pikiran tak sekali datang, runding tak sekali tiba, keputusan tak sekali disangka. Tuhan, tubuh akal tepian ilmu, buah pikir tepian budi. Tiada yang lebih benar selain hati nurani yang sadar. Telajak hidup boleh dibelokkan, telajak kata buruk padanya, pantang titah menjilat budak. Bujang, Sultan Mahmud telah menjatuhkan hukum. Apa kata dunia jika Sultan mungkir pada titah yang telah terucap? Jika Sultan Mahmud berkuasa menjatuhkan sanksi, maka baginda pun boleh menariknya kembali. Tertumbuk biduk dibelokkan, tertumbuk kata dipikiri. Bujang, ukurlah bayang setimbang badan. Zuriat tiada, bangsawan pun bukan. Berkata melebihi takaran, hendak beraja-raja di hadapan Sultan. Dasar tak tahu diri, buntat hendak jadi kemalu, pacat hendak jadi sanja, cacing hendak jadi naga, kadal hendak jadi buaya. Datuk, kebenaran ada di mana-mana. Kebenaran boleh berasal dari siapa saja. Jabatan dan keturunan bukanlah jaminan satu-satunya. Semua itu tak dapat menjamin Tuhan benar selamanya. Kalau bercakap ke bawah-bawah, tapi jangan ke bawah sangat. Nanti mati diinjak gajah. Tiada sedikit pun garun di hati hamba pada gajah manta yang muda. Bicaramu sudah melampau, hendak mengajak batu di pulau. Salah gelogok bulu malam. Datuk, akar berjumbai tempat siamang berpegang dan memujur tempat tupai menegun. Datuk sendiri yang telah menurunkan maruah Datuk. Perkataan Datuk tak dapat dipegang. Pikiran Datuk sama sekali tidak menuntun. Ingat Tuhan, ikan membusuk dimulai dari kepala. Berada gading gajah diburu, harimau binasa oleh pelangnya. Bujang, mulutmu harimaumu masih celaka berada kata-katanya. Hamba memang bukan gajah ataupun harimau, tapi Tuhan hanya tamu di kerajaan Johor. Air lalu kubangan Tohor, orang sekampung dalam kelaparan, dagang menumpang, pinta ditanakan. Bujang, jaga mulutmu Bujang. Raja di hilir adalah tamu beta. Cupa telah tertegak, suri telah terkembang. Cupak dialih orang dagang, jalan dialih orang lalu. Alah limau oleh karena bernalu, halaman pepat orang melintas, jalan dialih orang lalu. Cupak diganti orang menggalas. Jangan sampai keris beta menakik lehermu, sehingga darahmu menjadi pembasuh mulutmu. Sila Tuhan, sila lakukan. Darah hamba memang tak sebiru darah Tuhan, tapi kebenaran akan tetap hamba suarakan. Takkan keruh laut oleh ikan, takkan runtuh gunung oleh taupan. Inilah akibat berlidah di lidah orang. Kuning karena dikunyitkan, hitam karena diaramkan. Luruh upi beragam datang, diharapkan putih, hitam yang datang. Adat bawahan menanggung beban. Kita hanyalah orang suruhan. Ibarat pancuran usang. Terlepas dahaga kita ditinggalkan. Awalnya sepantun air didih. Ketika nasi masak,
terbuanglah badan. Megat, maafkan hamba Megat. Hamba tak dapat membela Maimunah. Hamba seperti limbukut di tepi gantang. Keluar tidak mengurangi, masuk tidak memenuhi. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Izinkan hamba berperi. Tak ada gunanya mencambuk kuda mati dengan menjatuhkan hukuman denda pati. Tak akan menambah kemuliaan diri. Sebaliknya, Tuhan kan dipuji apabila bermurah hati. Tuhan, adat dijunjung, lembaga disanjung, pusaka budi sama dianjung. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Adat gunung timbunan kabut, adat lurah timbunan sawah.